tinggi. Dari gereja apa aktifnya? Saya dari Katolik. Saya TK, SD, SMP, SMA saya Katolik. Ya, terus? Kemudian saya perguruan tinggi, saya menikah. Terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Saya kuliah di seminari, selesai STP, Teologi dan Teologi. Tolong, puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Teman-teman, ini kesempatan buat kita lagi untuk membahas satu video mualaf. Ini berjenis kelamin perempuan kali ini, teman-teman ya. Ini yang mualaf ini udah tua. Dan dia ngaku sebagai misionaris. Dia juga ngaku ya sebagai seorang pendeta dan lulus sekolah teologi pada saat itu. Dan ketika ditanyakan oleh Insya Mukoginta juga pun, ya tentunya di dalam videonya banyak sekali yang janggal-janggal teman-teman. Nah untuk itu kita akan menontonnya dan nanti kita akan bahas secara bersama-sama apa yang menjadi kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh seorang mualaf ini lagi. Untuk itu tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Mari kita tonton bersama. Tidak seperti itu, tapi saya mungkin orang yang, mana ya? Maaf ya, saya boleh bisa ini. Saya sudah mengkristenkan orang tua Mira. Dan saya waktu itu saya punya tugas dari misionaris. Misionaris itu pendeta yang menyelamatkan orang ya. Kalau kita kan human menyelamatkan manusia gitu ya. Dan yang kami ambil waktu itu biasa wanita-wanita nakal, wanita-wanita malam, terus orang-orang yang di pinggir kereta api, orang-orang yang di kolong jembatan, orang-orang yang di pinggir kali tinggi. Dari gereja apa aktifnya? Saya dari Katolik. Saya TK, SD, SMP, SMA saya Katolik. Ya, terus? Kemudian saya perguruan tinggi, saya menikah. Terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Saya kuliah di seminari, selesai STP, Teologi dan Teologi. Selesai ya. Nah, jadilah pendeta penginjil, jadilah ya seperti itulah pekerjaannya, berat-berat seperti itu. Dan, ya nggak perlu dibahas terlalu detail. Dan sekarang saya sudah menemukan jalan yang lurus. Saya berbahagia sekali. Ya, semoga saya bisa menjadi penerang bagi teman-teman yang di luar sana, bagi saudara-saudara kita yang kasihan, yang sedih bapak-bapak kalau kita lihat nasib mereka di sana, yang sedih banget gitu. Ya mungkin sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, yang terakhir adalah tidak usah dibahas, tak usah ditanyakan lagi lebih detail. Ya kita tidak tahu apa alasannya, kenapa tidak perlu dibahas lagi. Yang penting dia sudah menemukan jalan yang lurus. Dan kata terakhirnya ini teman-teman yang sangat menusuk hati, tembus di jantung ya. Karena kenapa? Dia ya saudara-saudara kita yang di Kristen itu yang kasihan, mereka belum menemukan jalan yang lurus. Ya insya Allah ya mereka nanti akan menemukannya Bu. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas satu persatu video dan juga ucapan-ucapannya yang berisi kebohongan-kebohongan. Untuk itu jangan skip, tonton sampai selesai video ini. Teman-teman sekalian, kita akan bahas satu persatu. Setidaknya ada 8 poin yang saya sudah catat dari kesaksian daripada seorang mualaf ini. Yang pertama tadi adalah dia sudah mengkristenkan sebanyak 60 orang. Ya, jadi puji Tuhan lah ya. Saya pun angkat jempol buat dia. Jika saat itu sudah ya mengkristenkan orang sebanyak 60. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, apakah ini benar atau salah? Tapi itu urusan dia, karena tentunya nantinya akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Dan apalagi saat ini dia sudah tinggalkan kekristenan, tentunya lebih berat lagi hukumannya. Karena kalau untuk ditinggalkan Yesus, maka tentunya tidak memiliki keselamatan lagi. Poin yang kedua yang saya catat teman-teman, dia katakan bahwa dia adalah seorang misionaris. Ya, jadi kalau mualaf-mualaf yang lain berkata mereka ketua misionaris internasional. Ya, Indonesia maupun luar negeri, luar biasa. Jadi tentunya mereka jago bahasa Inggris ya.
Dan mungkin juga mereka akan kuasai semua bahasa-bahasa. Karena biasanya kalau misionaris internasional ini tentunya akan menguasai setidaknya lah ya 20-an bahasa tentunya. Dan paling tidak akan menguasai bahasa Inggris. Luar biasa teman-teman sekalian. Dia adalah seorang misionaris. Yang ketiga adalah ketika dia menjadi seorang penginjil atau seorang misionaris, yang mereka cari adalah perempuan-perempuan malam. Atau biasa diistilahkan kupu-kupu malam. Ini mulia sekali pekerjaannya. Dan tentunya mungkin yang 60 orang yang dikatakan tadi adalah mungkin dari sebagian dari perempuan-perempuan malam teman-teman ya. Sehingga mencapai jumlah 60 orang yang sudah menjadi Kristen. Nah, jadi luar biasa sekali. Kemudian mereka menyelamatkan orang-orang yang ada di kolong jembatan, ya, yang tidur-tidur di rel kereta api dan lain sebagainya. Mereka selamatkan ini ketika dia menjadi seorang penginjil. Tapi yang anehnya entah di mana. Apakah di Jawa, di Jakarta, atau di mana? Ya, kita nggak tahu karena tidak dibahas dengan jelas. Yang berikut teman-teman, dia katakan bahwa dia seorang Katolik. Nah, di sini sudah mulai ada kejanggalan. Kalau dia seorang Katolik, ya tentunya orang-orang yang dikristenkan dia tentunya akan masuk ke agama Katolik, ya, masuk agama Katolik. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Luar biasa. Teman-teman sekalian, dia katakan bahwa dia adalah seorang Katolik, bahkan dari SD, SMP, SMA dia di Katolik. Lalu teman-teman sekalian, tiba-tiba dia menikah. Setelah sudah menikah, menurut pengakuan dia, lalu mulailah dia masuk di seminari Katolik. Ya, disinilah yang janggal teman-teman. Di poin yang kelima ini, kenapa? Karena kalau dia sudah menikah, tentunya dia tidak akan bisa masuk ke seminari lagi. Karena orang-orang yang akan masuk di seminari adalah orang-orang yang akan dipersiapkan untuk menjadi fator, imam, pastor nantinya. Jadi tentunya tidak akan diterima orang-orang yang sudah menikah. Nah, ini dia. Ibu tadi berkata bahwasanya dia masuk seminari setelah dia sudah bersuami. Nah, di sini teman-teman bisa nilai sendiri ya, bagaimana dia mulai berbohong. Yang berikut teman-teman, setelah dia masuk di seminari, yang keenam, dia masuk di STT Oksi. Nah, teman-teman sekalian, saya ini juga lulusan dari STT dan punya gelar sarjana teologi ya. Dan saya tidak pernah mendengarkan namanya STT Oksi. Ya, tidak tahu di mana STT Oksi ini sama dia. Nah, kalau STT Oksi ini apakah ini punya Katolik atau punya Kristen Protestan, ini kita tidak tahu teman-teman. Karena dia tidak juga pun menjelaskan hal ini. Karena di akhir video dia berkata tak usah ditanya sedetail itu. Yang penting dia sudah dapat hidayah, yang penting dia sudah masuk di agama Islam, menemukan jalan yang lurus. Nah, jadi sangat lucu sekali karena dia dimulai dari seminar, kemudian masuk di sekolah teologi atau STT Oksi kata dia, tidak tahu di mana STT Oksinya. Yang lebih lucunya, dia jadi pendeta. Kalau dia tadi Katolik, begitu lulus dari seminari, tidak mungkin dia dilantik jadi pendeta. Tidak pernah terjadi dan tidak pernah juga ada di Indonesia ini. Dia belajar di teologianya Katolik, di seminari, ya, atau STT yang punya Katolik misalnya teman-teman. Tidak pernah ketika mereka lulus akan dilantik jadi pendeta di Kristen Protestan. Jadi nampaknya mualaf ini kurang pintar, ya, kurang pintar, ngibul tapi tidak pintar. Harusnya kalau dia lulusan daripada seminari atau STT daripada Katolik, dia jadi biarawati. Dia jadi, kalau dia laki-laki mungkin jadi imam, jadi pastor, dan lain-lain teman-teman. Jadi ini dia dilantik jadi seorang pendeta. Dan pendetanya pun kita tidak tahu di mana. Apakah pendeta di gereja GPI atau di mana? Dia juga pun tidak mengatakan hal yang detail. Nah teman-teman, ini sangat lucu sekali kalau seorang yang dari dulunya Katolik, belajar di seminari Katolik, dan juga belajar di STT, punya Katolik, STT Oksi katanya tadi, walaupun tak jelas sekolahnya, itu sangat tidak mungkin jika setelah lulus akan dijadikan seorang pendeta, dilantik jadi seorang pendeta. Tidak pernah. Karena pendeta adalah
produk dari Sekolah Tinggi Teologi Kristen Protestan. Jadi pendeta itu diberikan ya jabatan-jabatan itu hanya kepada orang-orang yang lulus STT Kristen Protestan, bukan untuk Katolik. Nah, jadi teman-teman, yang terakhir yang paling lucu adalah jangan ditanya sedetail itu. Ya, nggak perlu dibahas terlalu detail. Sekarang saya sudah menemukan jalan yang lurus. Saya berbahagia sekali. Ya, semoga saya bisa menjadi penerang bagi teman-teman yang di luar sana, bagi saudara-saudara kita yang kasihan, yang sedih menunggu bapak-bapak kalau kita lihat nasib mereka di sana. La encontré porque estaba la ballena agarrada entre las piedras de Chipiona de Faro. Ya, luar biasa sekali. Kenapa tidak ditanya? Karena sudah tidak bisa lagi menjawabnya. Tidak tahu apa yang dia mau katakan. Karena ketika Isa Mungginta saja bertanya ke dia, dia sudah kita mendengarkan tidak jelas lagi ya di videonya tadi. Untuk itu teman-teman sekalian, berhati-hatilah kepada mereka yang mengaku-ngaku mualaf. Boleh saja sih mereka ngaku mualaf, mereka mengaku sudah dapat hidayah daripada Tuhan, ya, dan mereka menemukan jalan yang lurus, ya. Boleh saja. Tapi janganlah untuk berbohong. Ya. Jika masuk ke agama yang baru, jalanilah dengan baik. Karena agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tapi begitu ya, saudara-saudara sekalian yang mualaf untuk membahas tentang kekristenan, ngaku pendeta, ngaku misionaris, ngaku penginjil, padahal sekolahnya di seminari Katolik, di sekolah tinggi Katolik, lalu tiba-tiba jadi pendeta di Kristen Protestan. Ini sebenarnya ya sedang ya ngibul, sedang memberikan sebuah kesaksian-kesaksian yang membohongi umat muslim. Maka daripada itu, hendaklah saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertobat, meninggalkan kebohongan-kebohongan ini. Jika saudara masuk Islam itu tidak masalah buat kami, ya, secara pribadi tidak ada masalah. Tetapi jika saudara ngorek-ngorek tentang apa Katolik, Kristen Protestan, maka akan berurusan dengan kami yang pembela-pembela iman Kristen. Tentunya kami akan terus membongkarnya. Kami tidak akan tinggal diam ketika saudara menginjak-injak tentang keimanan daripada kekristenan. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya video kali ini dapat memberkati teman-teman semua, baik yang Kristen maupun juga yang Muslim. Dan kiranya lebih lagi berhikmat, lebih pandai lagi untuk menilai mereka yang terus memberikan kebohongan kepada saudara. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.